Saya persilahkan juru bicara fraksi Partai Amanat Nasional PAN, Mas Catur Saptadi. Siapa yang ditunjuk? Mas Toto Daryanto, Sokongayuk Yogyakarta Hadiningrat. Terima kasih. Sudah rekonsiliasi kah? Tidak ada Pak Toto? perlu direkonsiliasi. Oh, tidak ada yang perlu direkonsiliasi. Sudah rekonsiliasi sejak sebelumnya dan sesudahnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua, saudara pimpinan DPR dan seluruh anggota paripurna yang terhormat, saudara menteri dan seluruh hadirin semuanya. Saya kira perdebatan kita tentang pilkada apakah langsung dan tidak langsung itu sudah berlangsung sedemikian lama. Dan saya mengamati dari seluruh pendapat itu sebetulnya kalau disimpulkan tidak ada yang baru. Semua hanya mengulang-ulang dari posisinya masing-masing. Kalau kami sekarang juga mengatakan bahwa pilkada secara tidak langsung, pilkada yang dilakukan oleh DPRD itu sebenarnya kalau kita mau mencermati konstitusi kita, ya memang itulah sebetulnya diperintahkan di dalam konstitusi kita. Jadi alasan apa lagi sebetulnya yang mau kita cari di dalam kehidupan bernegara? Karena kita sebetulnya bernegara itu adalah sebuah kesepakatan. Bernegara itu adalah sebuah konsensus. Ketika kita membuat konsensus tentang konstitusi Undang-Undang Dasar 1945, sebetulnya penerapan segala undang-undang harus berdasarkan pada konstitusi. Fraksi kami sebagai fraksi yang reformis ingin selalu mengawal setiap undang-undang itu bertolak dari konstitusi. Kalau kita ingin membuat undang-undang yang di luar konstitusi, ya harus diamandemen dulu konstitusinya. Kami dari fraksi PAN tidak melihat bahwa pilkada langsung walaupun pernah kita laksanakan itu memang diamanatkan oleh konstitusi. Di pasal berapa dan di mana konstitusi itu memerintahkan? Di dalam pembukaan konstitusi kita, di mana kita sepakat konsensus nasional bahwa pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 itu adalah teks yang tidak boleh diubah selama-lamanya. Kalau kita menyebut negara kita, negara Indonesia yang diproklamasikan pada tanggal 17 Agustus 1945. Dengan jelas sistem perwakilan berdasarkan musyawarah itu menjadi landasannya. Kemudian di dalam batang tubuh pun juga sudah jelas dan kami tidak perlu mengulang-ulang lagi bahwa pemilihan kepala daerah itu dilaksanakan secara demokratis dan tidak dalam rumpun pemilihan umum, karena dalam hal pemilihan umum yang disebut tidak ada kepala daerah, presiden, DPR RI, DPD, DPRD. Jadi sebenarnya kami tidak menemukan alasan-alasan yang membuat kami harus selalu melihat pilkada itu dipilih secara langsung. Oleh karena itu, Saudara Ketua dan hadirin semuanya yang terhormat, setelah kami mengamati ekses-ekses dari pilkada langsung yang selama ini telah kita jalankan, di mana kita melihat berapa banyak hasil pilihan kepala daerah langsung itu yang akhirnya juga tersangkut masalah hukum dan lain-lain karena adanya biaya yang sangat tinggi dalam pelaksanaan pilkada langsung. Maka kiranya kalau sekarang kami mengusulkan agar pilkada itu dilakukan melalui sistem perwakilan, melalui DPRD, saya kira itu menjadi layak untuk pertimbangkan secara bersama-sama. Kemudian juga kalau mengamati keputusan MK, kalau tadi teman saya dari Pak Pramono Anung, fraksinya Pak Pramono Anung mengatakan bahwa MK dengan jelas-jelas seakan-akan melegitimasi pilkada langsung. Sebenarnya dalam keputusan MK nomor 97 PUU 11 tahun 2013, kalau itu boleh disebut keputusan yang terbaru, justru kewenangan MK di dalam mengadili kasus pilkada itu sudah dipindahkan ke Mahkamah Agung.
Artinya apa? Artinya bahwa MK menyadari bahwa dia tidak berhak karena itu bukan rejim pemilu. Jadi sebenarnya kalau konsisten dengan konstitusi dan konsisten dengan keputusan MK, maka pemilihan melalui DPRD itu lebih punya dasar konstitusi ketimbang pilihan yang lain. Kemudian juga Saudara Ketua dan Paripurna yang terhormat, kalau kita mau melihat akar masalahnya, mengapa undang-undang politik ini selalu berubah? Melalui forum ini, fraksi PAN ingin mengingatkan bahwa memang kita hingga sekarang ini belum mau dengan sungguh-sungguh membuat konsensus secara nasional. Kita akhiri saja transisi demokrasi yang sekarang sedang berjalan, dan mari kita melakukan konsolidasi demokrasi seperti yang diminta oleh semua fraksi dan sering disampaikan di berbagai forum, tapi dalam tindakan yang nyata. PAN ingin ada konsistensi antara gagasan, ucapan, dan tindakan. Jangan menggagas sesuatu yang ideal, mengajak sesuatu untuk perbaikan-perbaikan yang lebih baik, tetapi dalam kenyataannya tidak pernah kita secara sungguh-sungguh mau menyelesaikan. Persoalan mengapa sekarang muncul pilihan pilkada langsung dan pilihan tidak langsung. Pertanyaan kami adalah, apakah ada konsistensi ketika partai-partai politik kita ini semua menyampaikan pendapat-pendapat yang berkaitan dengan posisi ini? Kalau kita amati, mari dilihat siapa yang semula mengajukan pilkada secara melalui perwakilan, dan kenapa sekarang berubah menjadi pilkada langsung, dan juga sebaliknya, siapa yang dulu menyatakan langsung sekarang berubah menjadi pilkada melalui DPRD. Kalau mau mencermati itu, Pak Ketua, saya kira persoalannya adalah karena kita ini tidak sungguh-sungguh mau membangun demokrasi kita ini menjadi demokrasi yang lebih terkonsolidasi, demokrasi yang lebih stabil, yang membuat kita semuanya mengenali cara bermain dalam demokrasi itu sudah kita sepakati bersama.